warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat walafiat, bisa menerima pelajaran dengan baik. Jangan lupa anak-anak selalu mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan benar. Insya Allah dengan kita mematuhi protokol kesehatan yang baik dan benar, anak-anak akan terhindar dari virus. Baiklah anak-anak, agar apa yang kita berikan bermanfaat bagi kita semua, mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kegiatan belajar mengajar kita, anak-anak buka kembali modul yang sudah kami berikan di halaman 10 dengan topik akuntansi biaya dengan metode harga pokok pesanan. Pertemuan yang kemarin sudah kita bahas tuntas tentang ruang lingkup perusahaan industri dan semuanya, sehingga hari ini kita lanjut metode harga pokok pesanan. Siapa yang tahu tentang metode harga pokok pesanan, anak-anak? Metode harga pokok pesanan adalah metode yang penerapan biaya produksinya diterapkan pada perusahaan yang mengelola produknya lebih dari satu jenis produk, yang masing-masing produk antara satu dengan yang lain menghasilkan produk yang berbeda. Jika perusahaan menerapkan metode harga pokok pesanan harus mempunyai ciri-ciri khusus. Yang pertama, produk yang dibuat lebih dari satu jenis produk antara produk yang satu dengan produk yang lain memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Perusahaan mengerjakan secara terputus-putus, sedangkan produk selesai hendaknya pemesan dibuat masing-masing kartu harga pokok pesanan untuk mempermudah perhitungan biaya produksi. Selanjutnya, menentukan harga pokok penjualan di dalam perusahaan manufaktur. Komponen-komponennya antara lain, yang pertama, persediaan barang dalam proses awal ditambah jumlah biaya pabrikase akan menghasilkan jumlah biaya barang dalam proses. Sedangkan biaya barang dalam proses ditambah barang dalam proses akhir akan menghasilkan harga pokok produksi atau biaya pabrikase. Selanjutnya, persediaan barang jadi awal ditambah dengan harga pokok biaya pabrikase tadi dikurangi dengan persediaan produk jadi akhir akan menghasilkan harga pokok penjualan yang siap untuk dipasarkan, anak-anak. Sampai dengan di sini ada pertanyaan? Selanjutnya, untuk kegiatan yang ada di perusahaan manufaktur, kegiatan rutin yang pertama adalah pembelian. Pembelian maksudnya adalah pembelian bahan baku. Dari hasil pembelian bahan baku masuk di gudang bahan baku. Selanjutnya adalah diproses, baik itu menggunakan tenaga kerja manusia maupun tenaga kerja mesin. Setelah diproses dengan menggunakan tenaga kerja baik mesin maupun manusia, ditambah dengan biaya-biaya pembantu atau biaya-biaya lain, akan menghasilkan produk jadi yang siap untuk dijual. Dari hasil produk jadi untuk sementara masuk di gudang barang sebelum barang itu dijual. Dalam akuntansi manufaktur, anak-anak, untuk biaya-biaya itu ada beberapa penggolongan atau klasifikasi dan hubungan fungsional antar biaya. Yang pertama adalah biaya utama. Dikatakan biaya utama itu biaya yang langsung berhubungan dengan proses produksi. Contohnya apa? Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kenapa dikatakan biaya utama? Karena mudah ditelusuri melekatnya produk atau mudah dihitung. Makanya disebut biaya primer atau biaya utama. Selanjutnya, yang kedua adalah biaya konversi. Biaya konversi atau biaya sekunder, yaitu biaya tenaga kerja langsung
ditambah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu biaya apa anak-anak? Biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contoh adalah biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya lagi biaya overhead pabrik, itu disebut biaya konversi. Nah, biaya utama ditambah dengan biaya konversi disebut biaya produksi. Biaya produksi ditambah dengan biaya komersial, jadi ditambah lagi biaya produksi anak-anak. Dalam akuntansi manufaktur juga ada biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Apa itu biaya pemasaran anak-anak? Biaya pemasaran adalah biaya yang sehubungan dengan usaha untuk meningkatkan omset jual atau usaha untuk melayani pesanan. Sedangkan biaya administrasi dan umum, biaya yang dihitung secara keseluruhan, mulai dari pengawasan, pengaturan, tata usaha, organisasi perusahaan secara menyeluruh, itu disebut biaya administrasi dan umum. Biaya pemasaran ditambah biaya administrasi dan umum itu disebut biaya non manufaktur atau biaya komersil. Kalau kita lihat dari atas, biaya utama ditambah biaya konversi disebut biaya produksi, dan biaya produksi ditambah biaya komersial disebut operasi total atau total biaya operasi. Oke, biaya produksi anak-anak yang pertama adalah material atau disebut biaya bahan baku. Yang nomor dua, selain biaya material atau biaya bahan baku, ada juga biaya tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Ini elemen-elemen dari biaya produksi. Intinya biaya produksi adalah biaya yang langsung dapat dihitung menetapnya produk, langsung berhubungan dengan proses produksi. Nah, anak-anak, ini salah satu contoh untuk menghitung kartu harga pokok pesanan. Ingat-ingat, setiap pemesan hendaknya dibuatkan kartu harga pokok pesanan. Pertama, kita isi nomor pemesan sesuai dengan nomor urut, sedangkan nama pemesan sesuai dengan pemesan. Berikutnya, biaya produksi yang dibebankan kepada kartu harga pokok pesanan. Yang pertama adalah biaya bahan baku, ditulis tanggal pemesannya dulu, tanggal belanja bahan bakunya dulu, misalnya tanggal 18 bulan 7, sesuai dengan nomor kode pembelian, diisi, kemudian jumlah sesuai dengan yang ada di faktur pembelian atau nota pembelian, misalnya 2.500.000. Setelah biaya bahan baku kita isi, selanjutnya adalah biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerja di dalam membuat produk itu kita bebankan setiap jam kerja. Misalnya dikerjakan tanggal 26 bulan 7, mengerjakan yang ke-1 dengan biaya yang dikeluarkan 1.500.000, kita isi di kolom biaya tenaga kerja. Selanjutnya, karena produk itu belum selesai dibuat, perlu dikerjakan lagi, misalnya tanggal 2 bulan 8, kita keluarkan biaya tenaga kerja untuk membuat produk tersebut sebesar 2 juta, sehingga total biaya tenaga kerja yang dibebankan kepada produk sebesar 3.500.000. Sedangkan bahan baku tadi 2.500.000. Selanjutnya, setelah bahan baku dan biaya tenaga kerja, kita tinggal mengisi biaya overhead pabrik yang dibebankan. Kenapa yang dibebankan? Sebab di dalam metode harga pokok pesanan, karena produk yang dibuat itu lebih dari satu jenis produk,
Maka yang dihitung bukan biaya yang sesungguhnya terjadi, sulit untuk menghitung biaya yang sesungguhnya terjadi, melainkan biaya yang dibebankan. Untuk dasar pembebanan itu tergantung dari perusahaannya, apakah dasar pembebanan menggunakan biaya tenaga kerja atau menggunakan jam mesin atau jam kerja langsung, tergantung. Dari contoh ini, pembebanan biaya overhead pabrik kita bebankan kepada jumlah jam tenaga kerja, sehingga biaya overhead pabrik yang dibebankan total 2.625.000 misalnya, sehingga total biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk sebesar 2.625.000. Nah, untuk sampai kepada produk itu jadi, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja dan ditambah biaya overhead pabrik yang dibebankan, inilah yang disebut dengan total biaya produksi untuk membuat satu jenis produk. Sehingga totalnya berapa anak-anak? 2.500.000 ditambah 3.500.000 ditambah lagi 2.625.000 akan menghasilkan 12 juta pas. Anak-anak, sampai di sini materi yang bisa saya berikan. Jika masih ada materi yang dianggap sulit untuk diterima anak-anak, silakan menghubungi WA saya. Untuk selanjutnya kegiatan tugas bagi anak-anak, tolong anak-anak kerjakan di modul uji kompetensi di halaman 10. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan yang baik dan benar. Insya Allah kita akan terhindar dari virus COVID-19. Demikian pembelajaran hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.